Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Aditya dari kelas 2 MPI A1 akan menjelaskan makalah konsep akal dan hati. Akal selama ini dipandang tidak saja sebagai satu-satunya alat untuk mendapatkan pengetahuan, tapi dianggap sebagai tingkah laku manusia. Sebab itu, problem rusaknya ilmu pengetahuan dan tingkah laku manusia umumnya akibat dari kekeliruan pemahaman tentang akal itu sendiri. Dalam kajian filsafat barat, kemampuan akal cenderung dibatasi pada kemampuan rasio. Rasio ditempatkan dalam hierarki sebagai cara yang paling tinggi untuk mendapatkan pengetahuan dan tidak ada lagi di atasnya. Artinya, prinsip filsafat barat adalah menerima pengetahuan akal dunia rasional saja dan menolak pengetahuan yang irrasional. Padahal barat juga percaya akan adanya alam metafisika. Namun pengetahuan tentangnya hanyalah menurut perspektif masing-masing atau subjektif. Pandangan inilah yang selanjutnya melatar belakangi rasionalisme dan muncul berbagai paham aliran pemikiran barat yang hingga kini menjadi akses peradaban barat. Disadari atau tidak, penekanan alat fungsi akal yang hanya sebatas rasio telah menghasilkan efek kemajuan, namun juga terdampak bencana yang tidak sedikit dalam sejarah manusia. Dalam Islam, akal tidak bisa dipisahkan dari rasio sesuai kemampuannya untuk berpikir. Di antara ulama Islam yang konsep dalam kajian akal dan hati adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, atau bisa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Disebut juga sebagai jiwa. Jiwa, akal, hati, dan roh adalah hakikat manusia itu sendiri. Untuk itulah Al-Ghazali menanamkan jiwa, nafs, soul ini sebagai esensi jawhar dan bukan aksiden. Perbedaan hanya ada pada posisi dan fungsi masing-masing substansi. Namun akal dan hatinya yang selanjutnya memberi karakteristik pada jiwa dan roh serta seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia. Hubungan antara akal dan hati inilah yang sejatinya menurut Al-Ghazali, namun menunjukkan kepada manusia tentang hakikat kebenaran. Selanjutnya, dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana peran akal dan hati terhadap kejiwaan manusia, serta bagaimana konsep akal dan hati dan relasi keduanya menurut Al-Ghazali. Menurut manusia dan konteks kejiwaannya. Sebelum melangkahkan pada pembahasan tentang konsep akal dan hati, perlu dibahas secara sepintas tentang konsep manusia. Menurut Al-Ghazali, karena hakikat manusia terkait erat dengan akal dan hati yang dimiliki manusia, di dalam Al-Quran nomenklatur manusia disebut antara lain dengan al-bashar, al-insan, al-unas, al-nas, bani Adam, nafs, al-alaq, al-qalab, al-ruh, al-fitrah. Dan dari keseluruhan istilah di atas, manusia adalah satu keseluruhan yang utuh, namun dalam tampilan selalu menyodorkan sisi tertentu seperti jisiyah atau fisik, nafsiyah, psikis, dan ruhaniyah atau spiritual transdental. Masing-masing sisi ini menampilkan karakteristiknya yang kelak dalam ilmu psikologi Islam modern
Pembagian ini dimasukkan ke dalam 3 aspek bentuk totalitas manusia. Senada dengan pendapatan di atas, Al-Ghazali yang hidup di abad pertengahan Islam memandang manusia tidak lepas dari kecenderungan umum zamannya, sebagaimana pendapat para filsuf sebelumnya yang mengatakan manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu wujud tubuh jasmani atau substansi material, dan wujud unsur yaitu wujud tubuh jasmani substansi material. Dalam substansi imaterial yaitu jiwa atau roh. Kalau dibandingkan dengan konsep di atas, Al-Ghazali terkesan menyederhanakan aspek psikis dan rohaniah menjadi satu unsur, yaitu unsur jiwa. Unsur jiwa atau nafs, atau bisa dikatakan dalam satu unsur jiwa terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek psikis dan rohani. Ini karena menurut Al-Ghazali manusia oleh karena itu dari segenap unsur pembentukan yang ada yang menjadi esensi dari segenap unsur manusia ini adalah jiwanya atau nafs. Nafs berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jiwa atau soul. Jiwa bisa disebut juga sebagai nyawa, spirit, dan watak. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau substansi imaterial. Namun saat ini terjadi pergeseran makna, di mana jiwa juga mencakup fisiknya. Dalam pertanyaan Arab, istilah nafs mempunyai banyak sinonim, antara lain hakikat manusia, roh, akal, berhubungan dengan badan, aliran badan atau aliran darah, udara yang dihembuskan, nafas, dan sesuatu yang lembut. Jika secara bahasa, ia berarti hal yang lembut, memiliki peranan penting dalam tubuh atau esensi, dan tidak bisa diindra. Menurut Al-Ghazali, jiwa adalah identitas esensial yang tetap, yang merupakan subjek yang pengetahuan berdiri dari sendiri dan bersifat tetap. Ini menunjukkan inti dari manusia bukanlah fisiknya atau fungsi fisiknya, melainkan substansi imaterial. Sebagai fisik adalah sesuatu yang mempunyai tempat, sedangkan fungsi fisik adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Maka bagi Al-Ghazali, seluruh anggota badan baik zahir maupun batin hanyalah atribut saja, yang mana ketika badan mati, seluruh anggota badan baik zahir maupun batin akan ikut mati tanpa diikuti kematian atau kehancuran jiwa nafs. Al-Ghazali adalah kemampuan imajinatif terhadap pengetahuan rasional yang diintervensi akal rasional. Hubungan dengan akal dengan daya imajinatif adalah bahwa daya ini berfungsi untuk menyusun dan memisah informasi yang diterima, dan selanjutnya akal menangkap kesimpulan-kesimpulan. Jika bisa dikatakan, berpikir adalah kegiatan akal bersama daya imajinatif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.